Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jujur, kita harus mau mengakui kezaliman diri kita sendiri. Ketahuilah bahwasanya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah merupakan kezaliman yang amat sangat besar. Aneka kezaliman semenjak akil balik sampai saat ini boleh jadi tanpa kita sadari sudah sekian tahun, puluhan belasan tahun. Disadari atau tidak, bukan hanya zalim terhadap perbuatan dosa, dan dosa yang amat sangat luar biasa adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita beribadah, ibadah kita bukan semata karena Allah, zalim. Saat kita beraktivitas melakukan segala hal ihwal, bukan semata murni mengharap ridhonya, zalim. Luar biasa, segala aktivitas kita disadari atau tidak bukan lagi lillah karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan Allah, ma'allah bersama Allah. Zalim. Zalim lawannya adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Kita hamba Allah, tempatkan diri kita sebagai abdun, hamba Allah yang hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan Allah, atas izin Allah. Zalim lawannya adil. Dengan demikian, zalim tidak lagi menempatkan diri kita sesuai yang diinginkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkah kita sampai detik ini asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas? Pemberian siapa? Anugerah siapa? Kita bisa melihat, mendengar, bertutur kata, berfungsi semua anggota tubuh kita. Kita bisa berpikir, Allah berikan akal. Kita bisa merasa, kita punya keinginan, kehendak, dan kita hidup, Allah yang menghidupkan kita. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-79, kita sering baca dalam doa iftitah saat sholat kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, wajahia, kepada wajahnya, kepada Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi, yang menguasai semua yang ada di langit dan di bumi. Kita hadapkan kepada siapa ini? Bukan hanya wajah fisik menghadap kiblat, hati kita kemana menghadapnya? Harus kepada Allah, bukan kepada makhluk.
selain Allah, bukan kepada hal ihwal selain Allah. Hanifah muslimah, bahwa kita harus lurus, bersih, benar dalam penyerahan diri kita pada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan kita bukan tergolong hamba-hamba yang musyrik. Nyatanya, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala saat Nabi Allah Yunus alaihissalam berdakwah, ada sebuah kedirian, keakuan, ego, kesal, karena yang diajak bertolak belakang apa yang diinginkannya, membuatnya kecewa, kesal, bergumam, lupa bahwasannya itu semua kehendak Allah. Diujinya, inni lakum minhu nadhirum mubin, sungguhnya aku kepadamu hanya memberikan sebuah peringatan yang jelas, yang nyata. Ketika ada sebuah kehendak kediriannya, maka kala itu Allah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga masuk ke dalam mulut ikan, dan menyadari segera. Nabi Allah Yunus alaihissalam, kita kenal doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dimurnikannya tauhid, la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha sempurna, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, sungguhnya aku tergolong orang yang zalim. Sesungguhnya Nabi Yunus menyadari hakikatnya semua yang terjadi atas izin Allah, adanya sebuah ajakan, seruan, hanya sebatas mengajak ke jalan Allah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Apa yang kami sampaikan, para nabi dan rasul, yang disampaikan merupakan illal balaghul mubin, melainkan hanya sebuah penyampaian berita gembira yang jelas. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira, sungguhnya inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai rasul, syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira, memberikan sebuah saksi. Apa maksudnya? Merasakan, diarahkan untuk kesaksian tauhid pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa mubasysyiran, memberikan kabar berita gembira, wa nadhira, beri peringatan. Selanjutnya, hak prerogatif Allah terkait dengan siapa yang dipilihnya untuk mendapatkan hidayah. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah, cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Kembali, sesungguhnya kalau kita mau merenung menyelam lebih dalam perjalanan hidup yang kita sudah jalankan ini, banyak kezaliman ini, dosa lahir, dosa batin yang kita sadari tanpa kita sadari, dan bahkan
kesyirikan-kesyirikan, keegoan kita, keakuan kita, niat kita yang salah bukan karena Allah. Syirik khafi. Namun tauhid kita tidak murni lagi. Ini hal yang zalim. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita. Disinilah pentingnya pula saat kita berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul-betul kita masukkan, kita hayati, kita rasakan, kita sadari. La ilaha illa anta subhanaka. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ridho pada kita. Waktu yang tersisa kita murnikan, kita tauhidkan Allah was-samad, sehingga ibadah kita betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup mati lillahi rabbil alamin. Semoga kelak akhir hayat kita pun murni tauhid kita. La ilaha illallah. Penting pula untuk selalu terpaut hati pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikir, ingat selalu pada Allah yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya di atas sejadah, kapanpun, dimanapun, tauhidkan Allah. Kapanpun, dimanapun, pautkan hati pada Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.